Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kode Etik Profesi Hukum. Yang pertama, apa itu kode etik? Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang ditentukan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika atau rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian, kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari kepentingan kelompok sosial. Yang kedua, kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termaksud dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Penyebab pelanggaran kode etik. Penyebab pelanggaran kode etik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dibagi menjadi 5. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Yang keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang kelima, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat profesinya. Fungsi kode etik profesi dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etik dalam keanggotaan profesi. Yang selanjutnya, mengabaikan kode etik profesi. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Yang kedua, pengaruh jabatan. Yang ketiga, pengaruh konsumerisme. Upaya yang mungkin dilakukan dalam pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama, kultur penundukan pada undang-undang. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga tidak
ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran, berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. Yang kedua, dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, legalisasi kode etik profesi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam rumusan kode etik dinyatakan apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. B. Untuk memperoleh legalisasi, ketua kelompok profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akte penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Yang ketiga, jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akte perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah pengadilan memaksakan pemulihan itu. Sanksi pelanggaran kode etik profesi: yang pertama, sanksi moral. Yang kedua, sanksi sanksi dikeluarkan dari organisasi. Dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk memberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Seseorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat. Standar minimum atau standar ideal. Lalu bagaimana dengan praktisi PR yang tidak tergabung dalam organisasi profesi? Dapatkah dia diberikan sanksi jika melanggar kode etik? Cukup sekian pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.